Kemudian hadis ini ditutup dengan pertanyaan dari sahabat, manhum, siapa mereka ya Rasulullah, satu golongan orang yang selamat itu? Maka Rasul menjawab, al-jamaah, mereka itu adalah golongan al-jamaah. Kemudian satu golongan yang disebut dengan al-jamaah ini dalam kitab Al-Ibanah karya Imam Al-Asy'ari kemudian disebutkan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Masih dalam pendapatnya Imam Al-Asy'ari, dalam kesempatan lain disebutnya ahlul haq was sunnah. Jadi itu para ibu, kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan atau penggolongan firqah dalam Islam, yang pada intinya dapat kita simpulkan ternyata awal mula perpecahan di dalam Islam itu adalah persoalan politik, bukan persoalan ibadah, bukan persoalan akidah. Awalnya adalah dari persoalan politik. Sebelum orang mendiskusikan atau berbeda pendapat tentang sayyidina atau tidak sayyidina, kunut atau tidak kunut, ya, tasahudnya digerak-gerakan atau tidak digerak-gerakan jarinya, orang terlebih dahulu berbeda atau terpecah ke dalam golongan-golongan itu karena peristiwa politik yang kemarin kita sebut dengan peristiwa tahkim, yaitu peristiwa perebutan kekuasaan antara Imam Ali bin Abi Thalib dan juga golongannya Muawiyah bin Abi Sofyan, sama-sama sahabat. Kemudian dalam masalah politik berbeda pandangan politik, sehingga dimulailah di situ kemudian terjadi perpecahan Islam yang memunculkan gerakan golongan yang pertama itu dengan sebutan Khawarij, orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib dengan kemudian dari situ mulailah masuk ke dalam perpecahan akidah mengenai diskusi dosa besar. Karena kemudian orang-orang Khawarij ini memiliki pandangan bahwa orang-orang yang berdosa besar, mereka itu adalah sudah keluar dari Islam. Jadi orang-orang yang dosa besar itu al-kabair, dosa-dosa yang cara pengampunannya itu harus dengan jalan taubat, atau cara-cara pengampunan dosanya sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti membunuh, bunuh diri, berzina, minum minuman keras, mencuri, itu semuanya cara pertobatannya sudah ada dalam Al-Quran, maka disebut dosa besar. Nah, menurut golongan Khawarij, orang-orang yang berdosa besar itu adalah sudah keluar dari Islam. Jadi orang yang mabuk itu keluar dari Islam. Orang yang berzina itu keluar dari Islam. Jadi orang-orang yang berdosa besar itu keluar dari Islam. Nah, kemudian muncul selanjutnya adalah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah yang tidak sepakat, tidak sependapat dengan pendapatnya Khawarij. Menurut Mu'tazilah, orang yang berdosa besar itu adalah posisinya fasik. Ya, fasik itu bukan Islam dan juga bukan kafir. Fi manzilatin baina manzilatain. Bukan Islam dan juga bukan kafir. Ini pun kemudian tidak disetujui lagi, sehingga muncul lagi golongan yang selanjutnya, yaitu golongan Murji'ah. Orang-orang Murji'ah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu bukan sudah keluar dari Islam, bukan juga posisinya fasik, tapi posisinya adalah tetap dalam keadaan Islam. Nah, tetap dalam keadaan Islam.
Diskusi inilah yang kemudian dari peristiwa politik kemudian menuju ke peristiwa apa namanya akidah, perpecahan masalah akidah dimulai dari dosa besar. Kemudian muncul kemudian pendapat-pendapat Mu'tazilah yang lainnya selain tadi bahwa Islam itu orang yang berdosa besar itu adalah fasik, bukan Islam dan bukan Muslim. Kemudian muncul lagi pendapat yang lain dari Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu adalah qadim, sifatnya sudah terdahulu adanya. Kemudian muncul lagi bahwa apa namanya takdir, mengenai takdir bahwa kita itu adalah Allah itu memiliki kebebasan free will, jadi kita ini manusia tidak memiliki kewenangan apa-apa, semua yang terjadi adalah karena Allah. Jadi rizki, jodoh dan lain-lain itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian muncul lagi pendapat yang lainnya bahwa orang-orang yang kemudian nanti meninggal masuk ke dalam surga pun mereka tidak akan bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Nah, kemudian hal inilah yang terus diperdalam sehingga munculnya aliran yang keempat, yaitu aliran Asy'ariyah yang mengkanter atau berhadapan dengan aliran Mu'tazilah dalam masalah keimanan, yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan qadim tapi Al-Quran itu hudus, baru. Kemudian masalah takdir, bahwa takdir itu tidak semuanya ditentukan oleh Allah tapi harus ada namanya ikhtiar, usaha. Jadi kalau kita tidak berikhtiar, tidak berusaha, tidak mungkin rezeki itu akan datang kepada kita. Jodoh itu tidak datang kepada kita kalau kita tidak berikhtiar. Jadi orang itu harus ikhtiar. Imam Al-Asy'ari juga mensyaratkan bahwa keyakinan akan adanya pertemuan antara makhluk, orang-orang yang beriman dengan Tuhannya, dengan Allah nanti di akhirat itu adalah mutlak, akan terjadi, bahwa kita itu akan benar-benar bertemu dengan Allah. Beda dengan pandangannya orang-orang Mu'tazilah yang berpandangan kita tidak akan bertemu dengan Allah. Dalam masalah menambah keimanan kepada Allah, maka orang-orang Mu'tazilah mereka membolehkan kita untuk berpikir, untuk menambah keimanan dengan cara berpikir memperdalam tentang apa atau siapa itu Allah, atau apa itu Allah atau siapa itu Allah. Maka golongan ini sering disebut sebagai rasionalis Islam. Mereka memikirkan Allah sangat dalam mengenai ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang pada dasarnya itu adalah ayat-ayat yang masih kurang jelas, hanya Allah yang tahu. Ya, seperti kemarin saya kasih contoh bahwa ada ayat misalnya innallaha 'alal arsy istawa, sesungguhnya Allah dalam arasnya bersemayam. Nah, Allah dalam arasnya bersemayam itu kemudian banyak dimaknai. Oh, mungkin aras Allah itu seperti apa? Digambarkan. Mungkin seperti singgasana raja, mungkin seperti singgasana seorang penguasa. Nah, aras itu ya contohnya seperti itu. Nah, kemudian oleh Imam Al-Asy'ari dibatasi bahwa kalau kita itu memikirkan atau menambah keimanan kepada Allah itu caranya bukan dengan cara memikirkan Allah, tapi dengan cara memikirkan alam. Kita tidak boleh memikirkan Allah ketika ada ayat-ayat mutasyabihat seperti innallaha 'alal arsy istawa, sesungguhnya Allah dalam arasnya bersemayam, atau yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan manusia. Maka cukup sampai kepada situ titik. Sesungguhnya Allah dalam arasnya bersemayam. Aras Allah itu apa? Wallahu a'lam. Ya,
Maksudnya seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Nah, yang membatasi masalah itu adalah masalah keimanan sampai kepada situ tidak boleh memikirkan alam adalah Imam Al-Asy'ari. Nah, kemudian indikator-indikator inilah yang kemudian eh, disebut sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya karakter. Yang pertama, menurut Imam Al-Asy'ari, mereka itu harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah hudus baru. Yang kedua, bahwa takdir atau apa namanya, ketentuan dari Allah tentang kita kehidupan manusia di dunia ini itu harus dibarengi dengan namanya ikhtiar, usaha. Jadi harus ada usahanya dari manusia. Kemudian mengenai apa namanya, pertemuan dengan Tuhannya, bahwa manusia itu menurut paham Asy'ariyah akan bertemu dengan Tuhannya nanti ketika itu sudah kembali ke haribaannya, sudah meninggal dunia di surga, kita akan bertemu dengan Tuhannya, Tuhan kita. Nah, kemudian tidak boleh kita itu memikirkan tentang Allah, dan kalau kita ingin memikirkan dengan tentang Allah, maka kita hanya bisa memikirkannya melalui pengkajian terhadap alam. Nah, Bapak, para sepuh rahimakumullah, inilah yang kemudian disebut sebagai akidah atau keyakinan daripada Al-Firqah An-Najiyah, umat-umat yang selamat. Dan di dalamnya ternyata Muhammadiyah juga memiliki pandangan-pandangan yang seperti itu, sehingga dalam matan yang kedua disebutkan, kalau tadi matan yang pertamanya atau teks HPT yang pertama itu adalah tentang Al-Firqah An-Najiyah, kemudian dalam pandangan yang kedua adalah pandangan tentang ilmu pengetahuan. Di sini disebutkan wa ala anna nazra fil kauni lima'rifatillahi wajibun syar'an, bahwa sungguhnya kita orang-orang Muhammadiyah khususnya dan orang muslim pada umumnya diwajibkan untuk menambah keimanan kepada Allah dengan cara ya an-nazra fil kaun, dengan cara memikirkan alam, bukan memikirkan Allah, tapi bagaimana kita itu bisa menambah keimanan memikirkan alam. Kemarin kita sudah bahas bahwa yang disebut dengan alam adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Jadi alam yang terdekat, misalnya ya diri kita sendiri ini adalah alam. Kalau kita ingin menambah keimanan kepada Allah, maka cobalah mulai dari memikirkan diri sendiri. Ya, bagaimana contohnya? Misalnya, ya alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang sempurna seperti ini. Ya, hidung kita ini walaupun nggak mancung-mancung amat, gitu ya, selama lubangnya di bawah itu ya aman lah. Itu. Coba bayangkan kalau lubang hidungnya ada di atas. Mungkin kalau hujan, selain sibuk nutup kepala, ya sibuk juga nutup lubang hidung karena banjir kan. Tapi karena lubang hidung tadi bawah, ya Allah, subhanallah, ya Allah itu sudah mendesain. Nah, seperti itu terus menambah keimanan bahwa dalam tubuh kita ini agak ada bermacam-macam rambut. Bayangkan kalau rambut bulu mata ini misalnya sama dengan rambut yang ada di kepala, tumbuh panjang gitu ya. Betapa repotnya gitu ya, bulu hidung tumbuh panjang, betapa repotnya. Nah, dengan memikirkan yang seperti itu akan menambah keimanan, kemudian memikirkan yang lain termasuk alam semesta. Nah, jadi kita Muhammadiyah walaupun tidak menyebutkan secara teks bahwa Muhammadiyah itu adalah ahlu hak wa sunnah atau ahlu sunnah wal jamaah, tapi dari indikator-indikator mengenai keyakinannya terhadap paham keimanan ini, maka sesungguhnya Muhammadiyah juga masuk ke dalam indikator
ahlus sunnah wal jamaah atau ahlul haq wa sunnah seperti yang disyaratkan oleh Imam Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Nah, hari ini kita akan lebih melihat lagi bagaimana paham kita tentang keimanan ini atau kitabul iman. Kita akan masuk kepada materi yang baru, yaitu tentang al-imanu billahi azza wa jal, iman kepada Allah yang maha agung. Iman kepada Allah yang maha agung. Saya bacakan dulu matan HPT-nya. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Kita wajib beriman kepada Allah Tuhan kita. Wahwal ilahul haqqu. Dialah Allah yang pasti adanya. Khalaqa kulla syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wahwal wajibul wujud. Dan Allah itu wajib ada. Wal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Allah itu ada sebelum alam itu ada, dan Allah akan tetap ada ketika alam sudah binasa. Wala yusabbihuhu say'un minal kainat. Allah tidak menyerupai satu apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Artinya Allah berbeda dengan makhluk. Nah, Bapak dan Ibu, orang-orang Mu'tazilah menafikan atau mereka meyakini bahwa Allah itu ada, tapi iman kepada Allah ya itu tidak didasarkan kepada keimanan kepada atau Allah itu tidak punya sifat, tidak punya nama-nama. Jadi kita orang-orang Mu'tazilah itu Allah itu tidak disifati dan tidak dinamai. Nah, sementara menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu punya nama-nama dan punya sifat, memiliki nama-nama yang baik, bagaimana firman-Nya walillahil asmaul husna. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, terus sampai 99 itu adalah nama-nama Allah yang mulia. Allah juga memiliki sifat. Sifat Allah itu, ada yang mengatakan sifat Allah itu adalah 20, dari mulai wujud, idam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, irodat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. 20. Tapi ada juga yang menghitungnya jadi 14 karena kesananya pengulangan. Misalnya hayat, sama, basor, kalam, ya, sampai situ. Ke situnya qadiron ya pengulangan dari kudrot, ya, basiron ya dari basor, ya, jadi hitungnya tidak dihitung 2 kali, ya, hanya 14. Nah, lepas dari itu Bapak dan Ibu, intinya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satunya adalah bahwa orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu ada nama-nama dan ada sifat. Nah, tadi kita lihat dari sini mengindikasikan bahwa salah satu yang ditekankan oleh Muhammadiyah juga adalah bahwa kita orang-orang Muhammadiyah juga meyakini bahwa Allah itu ada nama-nama dan ada sifat-sifat. Seperti tadi di awal disebutkan, ya, wal awalu bila nihayah, wal awalu bila bidayah, wal akhiru bila nihayah. Artinya Allah itu punya sifat kidam, terdahulu, ya. Kemudian wal akhiru bila nihayah,
yang terakhir ketika alam itu semesta itu sudah binasa, maka Allah akan tetap ada. Itu artinya bako. Allah itu kekal. Itu ya. Wala yusabihu sayun minal kainat. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dalam sifatnya sebut mukhalafatu lil hawadisi. Nah, jadi keimanan kepada Allah pertama kali dilandaskan bahwa Allah itu memiliki sifat wujud, sifat wajib yang 20. Bahkan bukan hanya sifat wajib, kita juga harus meyakini tentang sifat mustahilnya. Mustahil bagi Allah. Misalnya wujud, ya, mustahil Adam. Allah ada, mustahil Allah tidak ada. Kidam, ya, mustahil hudus. Allah terdahulu, mustahil Allah itu baru. Ya. Bako, Allah itu kekal, mustahil fana, mustahil binasa. Mukhalafatu lil hawadisi, Allah berbeda dengan makhluk, mustahil mumasalatu lil hawadisi, mustahil sama dengan makhluk. Jadi sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat yang 20 itu sebutnya sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada, sifat mustahil juga dibarengi dengan keyakinan tentang sifat mustahilnya. Nah, kemudian nama-nama Allah juga diyakini keberadaannya. Nah, kemudian mengenai tauhid kepada Allah, bagaimana cara bertauhid kepada Allah? Kemudian orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang ahlul haq was sunnah, itu kemudian meyakini bahwa salah satu yang harus dilakukan oleh orang muslim adalah bertauhid. Nah, disitulah kemudian muncul diskusi tentang pembagian tauhid, ya, yang ada yang membagi tauhid itu kepada 3, ya, ada yang membagi tauhid itu kepada 4. Jadi orang-orang Ahlussunnah sendiri tidak sepakat, tapi ada yang membagi kepada 3, ada yang membagi kepada 4. Kalau kita melihat dalil pembagian tauhid yang paling sederhana itu, kita bisa melihat surah An-Nas, ya, ayat 1 sampai 3 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Allah, Tuhan pemelihara manusia. Jadi kata-kata birabbin nas, ya, asal katanya dari Rabbun, pemelihara. Artinya Allah menciptakan kita dan juga memelihara kita, menyiapkan rezekinya, menundukkan alam semesta ini untuk diikhtiarkan oleh manusia menjadi rezeki bagi manusia, bagi makhluknya. Orang-orang yang meyakini bahwa dirinya itu hidup dipelihara oleh Allah, dijamin rezekinya, asalkan dia sudah usaha, maka orang-orang itu disebut orang yang bertauhid rububiyah. Tauhid rububiyah kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah itu ada dan memeliharanya. Sementara ketika sebaliknya, keyakinan bahwa atau keraguan bahwa dirinya itu akan dapat rezeki atau tidak hari ini, keraguan bahwa dia itu akan berjodoh atau tidak, wah saya dapat jodoh nggak ya, udah sekarang udah usia segini belum kelihatan jodohnya, ragu. Nah, maka itu disebut orang-orang tidak bertauhid rububiyah. Bahwa tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah itu memeliharanya, kebutuhan-kebutuhannya. Dalilnya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Allah, Tuhan pemelihara manusia.
Malikin nas, raja manusia. Di situ ada kata Malik. Meyakini bahwa Allah adalah rajanya manusia, penguasa seluruh alam semesta ini, ya. Itu disebut tauhid mulkiyah. Katanya dari Malik. Dalilnya Malikin nas, raja manusia. Bahwa apa yang kita peroleh, ya, dari ilmu pengetahuan itu hanya percikan-percikan. Kalau dalam ayat yang tadi sholat subuh saya bacakan itu hanya kamiskatin fiha misbah, seperti nurnya itu, cahayanya itu ada dalam lampu, dalam cempor, kemudian cahayanya itu yang bertebaran. Ya, kita itu hanya percikan-percikannya aja, belum sampai kepada intinya bahwa Allah lah pemelihara. Harta yang kita miliki itu hanya sedikit. Allah yang raja dari segala-galanya. Maka tauhid kepada itu namanya tauhid mulkiyah. Kemudian membagi tauhid Ahlussunnah wal Jamaah kepada tauhid uluhiyah. Bahwa di dunia ini tidak boleh ada yang disembah selain Allah. Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dalilnya apa? Ilahin nas, Tuhannya manusia. Nah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah oleh manusia. Ya. Keyakinan terhadap pernyataan bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang disembah oleh manusia, maka namanya tauhid uluhiyah. Jadi orang-orang Ahlussunnah dalam bertauhid mengkategorikan tauhid itu rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Ada juga yang membagi kepada 4. Tauhid asma wa sifat. Ya, bertauhid kepada beriman kepada Allah, mengesahkan Allah melalui nama-namanya dan melalui sifat-sifatnya. Melalui nama-namanya, bahwa hanya Allah lah yang boleh memiliki nama-nama yang baik. Kita mungkin boleh punya anak, kita sebut namanya punya anak namanya Malik. Punya anak namanya Rohim. Boleh, tapi tidak boleh Al-Malik. Tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh Ar-Rahman. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu hanya punya Allah. Ya, Ar-Rahim itu hanya punya Allah. Ya. Boleh namanya Kudus, tapi tidak boleh Al-Kudus. Kecuali dengan penambahan di awalnya, misalnya Abdul Malik, hamba Allah artinya. Abdul Rahim artinya hamba Allah. Ya, karena Ar-Rahimnya Allah. Abdul Rahman, hamba Allah. Tapi kalau sebutnya Ar-Rahman, itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena kita sebutnya itu tauhid asma. Kita mentauhidkan hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tauhid kepada sifat-sifat Allah. Ya, yang tadi 20 itu hanya Allah lah yang memiliki sifat kesempurnaan. Nah, pada Ibu, orang-orang banyak berdiskusi, orang sepakat tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa salah satu karakter Ahlussunnah wal Jamaah, indikatornya orang itu disebut Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, dia itu harus percaya kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian bertauhid kepada Allah itu dikerjakan dengan tauhid tadi, ada rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, ada juga asma wa sifat. Nah, hanya sayangnya seringkali orang berhenti di situ. Berhenti pada pembagian itu, sehingga sering terjadi kritik terhadap Islam. Apa bedanya? Kalau begitu apa bedanya
antara tauhid kepada tiga itu, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah itu dengan trinitas. Ya, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Gitu. Apa bedanya? Bahkan kita cuma tiga, mereka empat katanya. Ada yang membagi kepada empat, berarti Tuhannya empat. Nah, sering terjadi di dialog ke arah sana. Makanya dalam HPT disebut dengan jelas di sini, kalau kita mengajar di sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah Islam, apalagi sekolah-sekolah Muhammadiyah, tidak boleh berhenti sampai pembagian itu kepada tiga, kepada empat. Tapi harus apa? Harus sampai kepada teks ini. Al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu satu dalam rububiyahnya, dalam mulkiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Allah itu satu. Berarti tauhid dibagi empat itu berarti Allahnya bukan berarti empat. Tauhid dibagi tiga bukan berarti Tuhannya ada tiga. Tidak. Tapi harus sampai kepada yang tiga atau yang empat itu adalah satu kesatuan. Makanya dipertegas oleh Majelis Tarjih bahwa tauhid itu harus sampai kepada al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Kita harus sampai menekankan bahwa Allah itu satu dalam rububiyahnya, sifatnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya itu satu. Bukan berarti dibagi-bagi, bukan artinya bahasanya bukan tauhid dibagi empat, bukan kayak gitu. Bukan tauhid dibagi tiga, bukan. Tapi tauhid itu ada tauhid rububiyah. Tauhid itu ada tauhid mulkiyah. Tauhid itu ada tauhid asma wa sifat. Tapi mereka itu satu kesatuan. Yang tiga itu satu kesatuan. Jadi bukan cara-cara ini bahasanya yang bagus. Sehingga nanti kalau kita menjadi salah satu yang harus terus diusahakan, disiarkan pada warga kita adalah teks ini. Nah, Ustadz Yani ini baru saja terpilih jadi ketua PCM, Mabruk. Nah, salah satu yang harus disampaikan kepada guru-guru dan khususnya guru-guru Al-Islam Muhammadiyahan yang ada di wilayah kita adalah mengenai tauhid harus al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Tauhid dalam satu kesatuan, bukan tauhid dibagi tiga, tauhid dibagi empat, tidak. Tauhid itu ada rububiyah, ada tauhid mulkiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, tapi dalam satu kesatuan. Nah, nih al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-hayyul qayyum, ya, yang hidup dan pasti mengadakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada. As-sami'ul basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah jika menghendaki sesuatu maka Allah akan berfirman jadilah maka jadilah. Wa huwa alimun bima taf'alun. Allah mengetahui perbuatan manusia. Al-muttasifu bil kalami wa kulli kamal. Allah punya sifat maha berbicara dan Allah punya sifat maha kesempurnaan. Al-munazzahu an kulli naqsin. Allah terbebas dari segala sifat mustahil, ya, dan segala sifat kekurangan. Al-munazzahu an kulli naqsin wa muhalin. Yahluku mayasya wa yahtar. Nah, Allah juga memiliki namanya sifat jaiz bagi Allah. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 68 disebut wa rabbuka yahluku mayasya wa yahtar. Allah menciptakan dan memilih apa yang dikehendakinya. Jadi Allah itu sebutnya Allah memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah adalah kewenangan Allah untuk memilih di mana yang hujan, di mana yang tidak hujan.
Ya, siapa lahir dari rahim siapa. Jadi kita tidak bisa memilih, oh saya pengen lahirnya. Semuanya itu sifat jaiz bagi Allah. Allah boleh memilih, menciptakan dan boleh memilih. Allah punya kewenangan seperti itu. Ya, Allah punya sifat jaiz, biadihil amru kulluh. Di tangannya adalah segala urusan, wa ilaihi yarji'un, dan kepada Allah lah semuanya akan kembali. Nah, ini adalah tentang al-iman, kitabul iman, al-imanu billahi azza wajal. Sampai sini dulu, belum kita lanjutkan, barangkali ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Silakan Pak, barangkali ada yang ngobrol. Assalamualaikum. Ada dia dengan mazhab fikih. Apakah imam mazhab kita itu juga mempunyai pandangan sendiri terhadap yang diyakini dari kelompok tersebut? Nah, tadi bicara ke Najila dan sebagainya. Ya. Karena ya kalau kita bicara lalu pada cara modern ini kan yang sering bikin rame itu digoreng itu kan masalah fikih ya. Ya. Tapi dari masalah fikih itu nanti kalau di dalam hati kita pastikan pakai ujaran. Ya. Nah, orang berkata ini bukan salah politika. Ya. Kalau itu kemarin dan sebagainya itu. Ya. Pokoknya kalau teroris kemarin. Ya. Sebenarnya itu harusnya wajah mas. Ya, ya. Kemarin dia wajah mas. Jadi yang tabrak-tabraknya juga mungkin tidak tahu asal muasalnya. Mungkin kita wawasan mengenai ini kita Assalamualaikum. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya Bapak dan para sepuh rahimakumullah. Menurut Harun Nasution bahwa hari ini sudah tidak ada lagi namanya Khawarij. Hari ini sudah tidak ada lagi namanya Murji'ah. Hari ini orang sudah tidak lagi mengikrarkan dirinya adalah Mu'tazilah. Secara afiliasi, secara aliran, itu sudah terputus dengan munculnya Asy'ariyah. Semuanya kalah karena waktu itu ada dianggap sesat oleh pemerintah, sehingga semuanya secara resmi itu sudah dinyatakan ilegal, tidak ada lagi, bubar sejak munculnya Asy'ariyah. Dan waktu itu kan yang ada itu ya sampai hari ini paham-pahamnya mungkin masih ada pahamnya, tapi secara resmi firqahnya itu sudah dinyatakan sudah tidak ada dengan kemunculan Asy'ariyah kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, walaupun sampai hari ini secara sembunyi-sembunyi orang masih bermanhaj, misalnya bermanhaj bukan lagi bermazhab ya. Kalau bermazhab itu mungkin kembali atau mengikuti lah. Kalau manhaj itu kan mungkin polanya saja, polanya seperti Mu'tazilah misalnya. Orang masih ada misalnya sampai sekarang yang meyakini bahwa
takdir itu sudah diatur oleh Allah. Asal kita ibadah saja, nanti juga rezeki datang sendiri. Masih ada kan orang yang pikir seperti itu. Nah, itu adalah Khawarij yang punya akidah seperti itu. Tapi orang yang hari ini ada dan masih punya pikiran seperti itu, aslinya tidak punya afiliasi langsung kepada Khawarij. Pahamnya mungkin sama, gitu. Tapi uh, secara pemikiran mungkin sama, tapi Khawarij itu sudah nyatakan tidak ada sejak terputusnya. Hanya tinggal pemikiran-pemikirannya. Kemudian orang yang mungkin karena sama kemudian mengklaim, oh ini Khawarij, oh ini Mu'tazilah, nah, seperti itu. Nah, kemudian sampai kepada munculnya Asy'ariyah itu, orang-orang belum sampai kepada masalah ibadah, belum sampai kepada masalah tadi mazhab fikih ibadah, belum. Pada saat itu berarti pada masa salafus soleh yang generasi awal, berarti tabi'in ya. Tabi'in itu yang muncul itu baru sampai kepada dialog masalah akidah. Nanti kemudian setelah Asy'ariyah muncul, kemudian Imam Al-Asy'ari menunjukkan tentang akidah Asy'ariyah, atau yang dalam kitabnya disebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ kemudian muncul berbarengan dengan itu adalah munculnya imam-imam mazhab, gitu, dalam hal fikih, mazhab fikih. Kalau tadi kan kita mazhab akidah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah pada awalnya adalah mazhab akidah, bukan mazhab fikih. Nah, ketika Asy'ariyah akhir muncul, kemudian Murji'ah muncul, di situ kemudian baru muncul mazhab fikih. Nah, dengan adanya Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian dalam kitab Al-Ibana disebutkan ciri Ahlussunnah wal Jamaah, pada akhirnya adalah disebutkan ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang bermazhab fikihnya, bermazhab akidahnya kepada Imam Al-Asy'ari, dan bermazhab fikihnya kepada imam mazhab, khususnya yang 4. Jadi orang-orang yang punya pandangan akidahnya seperti Imam Asy'ariyah dan dalam ibadah mengikuti imam mazhab, khususnya yang 4, ada yang mengatakan juga yang 5 sampai Zahiriyah, maka itu masih bisa disebut Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Haq wa Sunnah. Nah, cara mengikuti imam mazhab yang 4 ini, yang pertama adalah bisa dengan itiba kepada mazhab. Misalnya afiliasi kepada mazhab. Saya akidahnya misalnya secara akidah Asy'ariyah, secara mazhab misalnya Syafi'iyah. Nah, cara mazhab Syafi'iyah seperti kebanyakan orang di Indonesia mengikrarkan bahwa saya itu mazhabnya Syafi'iyah, itu berarti harus barengan dengan dia bermazhab akidahnya Asy'ariyah, baru disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ittiba semacam ini adalah salah satu cara bermazhab. Cara yang kedua adalah namanya dengan metode tarjihi, mengikuti imam-imam mazhab. Nah, dengan cara tarjih, memilih pendapat-pendapat yang paling kuat di antara imam mazhab itu. Dia tidak berafiliasi kepada satu saja, tapi imam mazhab yang 4 atau yang 5 tadi, ada yang mengakuinya 5 mazhab utamanya. Nah, itu diikutinya dengan cara tarjih, memilih pendapat yang paling kuat. Contoh, Imam Asy-Syafi'i misalnya dalam kitab Al-Um disebutkan
rafa'a yadayhi hadwa mankibai. Kalau sholat itu mengangkat tangannya searah dengan bahu. Gini. Imam Malik mengangkat tangan searah dengan telinga. Nah, ini ada pendapat mazhab yang berbeda. Nah, dibaca alasan-alasannya, diikuti. Kalau menurut kita paling kuat adalah mazhab Imam Syafi'i. Nah, berarti kita sudah mengikuti polanya adalah namanya tarjihi, memilih pendapat yang paling kuat. Tapi dalam beberapa hal, misalnya dalam beberapa hal mengikuti mazhab Maliki. Ya, misalnya dalam jual beli, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i yang namanya jual beli itu adalah apa namanya? Harus langsung ada akad dan lain sebagainya. Misalnya ada akad saya beli barangnya, serahkan uangnya dan ketemu langsung dan dalam satu majelis, satu tempat. Tapi misalnya hari ini dengan jualan online kan tidak bisa lagi mazhab Syafi'i didirikan dalam jual beli. Akhirnya pakailah mazhab Imam Malik. Nah, seperti itu. Yang cocok, yang kuat, yang paling kuat. Nah, menggunakan metode mengikuti mazhab seperti itu namanya tarjihi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bukan tidak bermazhab. Banyak orang yang memandang Muhammadiyah itu anti mazhab atau tidak bermazhab. Muhammadiyah itu bukan tidak bermazhab. Muhammadiyah bermazhab, tapi dengan metode tarjihi. Mengikuti pendapat yang paling kuat daripada Imam Syafi'i. Bukan metode yang pertama, ittiba kepada satu mazhab Syafi'i saja. Itu bukan seperti, tapi kadang-kadang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, kadang-kadang mengikuti Imam Malik, kadang-kadang mengikuti Imam Hambali. Ketika pendapat Imam Hambali dianggap lebih kuat, ambil ini. Ketika Imam Malik dianggap lebih kuat, ambil ini. Ketika Imam Syafi'i lebih kuat, dianggap oleh majelis tarjih ini lebih kuat, maka ikut. Nah, itu namanya tarjihi. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu dalam bermazhab itu talfik. Talfik itu adalah mengikut yang gampang-gampangnya saja. Nah, itu namanya talfik. Jadi motivasinya bukan mengikuti pendapat yang kuat, tapi pendapat yang enak, yang gampang, gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Puasanya kapan nih Muhammadiyah? Selasa. Pemerintah kapan? Rabu. Oh, udahlah Rabu aja. Gitu. Nah, itu namanya talfik. Nah, ya itu namanya talfik. Atau misalnya ketika hari ini orang ingin berafiliasi kepada Imam Imam Syafi'i, tapi ternyata dalam hal tertentu misalnya sulit dijalankan, mudahnya yang ini, udahlah yang mudah aja. Misalnya dalam jual beli online kan susah. Akhirnya beralih pindah mazhab, sebetulnya sudah bukan ittiba lagi, itu sudah tarjihi. Kalau motivasinya seperti. Nah, selama kita mengikuti pendapat Imam mazhab dan secara akidah mengikuti Imam Al-Asy'ari, maka itulah sebutnya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Artinya kita masih bisa digolongkan ahlu sunnah wal jamaah, walaupun banyak yang mengklaim ahlu sunnah wal jamaah itu hanya kami, gitu, hanya kami saja. Mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tidak seperti itu. Yang disebut ahlu sunnah wal jamaah itu bermazhab Asy'ariyah, kemudian beribadah dengan cara pola imam mazhab dengan metode tadi. Sebetulnya ada 3 metode: ittiba, tarjih, atau menjadi mujtahid mutlak. Menjadi mujtahid mutlak itu adalah dia berijtihad dengan cirinya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja hari ini diyakini tidak ada lagi orang yang menjadi mujtahid mutlak. Tidak boleh lagi. Kenapa? Karena mujtahid mutlak itu syaratnya hafal Al-Quran, 10.000 hadis, paham bahasa Arab, paham asbabun nuzul, paham asbabul wurud, paham ilmu-ilmu Al-Quran, metode Al-Quran. Kemana nyari orang yang seperti itu? Sekarang tidak ada lagi. Sehingga paling-paling kita itu ijtihadnya dilakukan dengan ijtihad jama'i bersama-sama. Ini ada ahli Al-Quran,
tapi tidak hafal hadis. Ini ada ahlu hadis tidak hafal Al-Quran. Ini yang bisa Al-Quran bisa hadis tapi kurang mengerti misalnya mengenai sistematika bahasa, panggil ahli bahasa. Ada ahli bahasa, hadis, Al-Quran, tapi nggak ngerti kesehatan, panggil orang kesehatan. Nah, dikumpulkan dalam satu majelis, itulah yang disebut dengan majelis tarjih di Muhammadiyah, atau majelis Bahsul Masail NU di NU, atau majelis ulama Indonesia di Indonesia. Adalah kumpulan orang-orang yang itu mujtahid ijtihad secara bersama-sama untuk menutupi kekurangan, karena tidak ada lagi orang itu bisa beristihad sendiri, paham semua ilmu. Nah, tidak ada. Makanya hasilnya tetap adalah hasil istihad untuk menutupi kekurangan mujtahid mutlaknya sudah tidak ada, maka dikumpulkan dengan ijtihad jama'i namanya, ijtihad secara bersama-sama. Itu Ustaz ya. Mari ketika itu belum muncul masalah mazhab, baru muncul mazhab mazhab ibadah fikih belum muncul, baru mazhab akidah yang ada. Baik. Dari Andi menambahkan, silakan. Cekap. Ya, Bapak dan para sepuh rahimakumullah, mudah-mudahan dengan seperti itu memahami apa yang sudah kita kaji ini mengenai iman kepada Allah dalam kumpulan putusan tarjih, menguatkan, menegaskan posisi kita di sini sebagai apa? Karena kita juga harus sadar posisi. Taruh kalau kita itu misalnya posisinya adalah sebagai tadi orang yang beritiba kepada satu mazhab, ya terus itiba, dia harus paham betul lahirnya kapan, wafatnya kapan. Ya, kalau bermanhaj seperti itu, kemudian mengenai akidah juga harus paham, oh saya ini adalah orang yang berakidah misalnya Asy'ariyah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka pegang terus semua, kita pegang terus. Ketika ada aliran Mu'tazilah, kemudian kita oh ini ada Mu'tazilah, kemudian apa namanya berbeda dengan kita langsung bisa nangkap, oh orang ini orang Mu'tazilah, berarti bukan berarti apa ya namanya, ya tidak sejalan dengan kita, beda pemahaman, berarti ya mangga pahamnya paham kaminya paham Ahlussunnah wal Jamaah, nantinya akan seperti itu. Alafu minkum, mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kehilafannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.